Saya mau melanjutkan yang kemarin. Kalau yang minggu lalu enggak datang ke sini, bisa lihat di YouTube GPI Heart of Christ. Ya, ini adalah seri ke-7. Kalau kemarin saya berbicara mengenai jemaat di Sardis, sekarang saya lanjutnya ya. Yuk lanjut aja cepet, karena banyak. Ya. Kemudian kalau kemarin saya berbicara mengenai jemaat Sardis, sekarang adalah dua lagi, yaitu jemaat di Philadelphia. Philadelphia itu adalah jemaat yang setia. Jadi kita baca ayatnya aja. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 itu pesan Tuhan untuk 7 gereja. Jadi di kitab Wahyu, sebelum Tuhan mengadakan rapture, sebelum Tuhan mengadakan pengangkatan, Tuhan tuh menilai umat-umatnya. Umat-umatnya tuh karakter umat-umatnya. Karakter kalau jelek sama Tuhan disempurnakan, betul enggak? Jadi kita tuh adalah ranting-rantingnya, Tuhan adalah pokok anggur. Jadi kalau rantingnya kotor sama Tuhan dibersihkan supaya kita berbuah lebat, kita berbuah banyak. Jadi kalau ranting-ranting itu enggak bagus sama Tuhan diputus-putusin atau diberesin, dibersihin supaya kita berbuah banyak dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Jadi kalau kita menjadi ranting bagi Tuhan, karena Tuhan itu berkata bahwa anak-anak Tuhan itu harus tinggal di dalam aku, tinggal di dalam firman-Nya, karena Tuhan adalah pokok anggur. Jadi setiap ranting yang jelek, ranting yang kotor bersihkan. Jadi setiap hari Roh Kudus akan membersihkan kita dari karakter kita yang buruk. Kalau dulu kita punya amarah yang meledak-ledak, kita ingat firman Tuhan bahwa buah roh adalah kasih, sabar, pengendalian diri. Jadi kita kalau melihat meledak-ledak, kita sabar, tidak boleh mengendalikan diri. Nah, jadi setiap apa yang kita lakukan, karakter kita lama-lama bersihkan sama Tuhan satu-satu supaya kita menjadi seperti karakter Kristus. Jadi kalau dibersihkan jangan marah sama Tuhan. Karena aku tahu bahwa pada saat pembersihan itu terjadi, kamu akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Akan terjadi pertobatan yang luar biasa. Ya, jadi kita lihat bahwa sebelum rapture, sebelum Tuhan mengadakan pengangkatan, itu Tuhan menilai karakter jemaat. Ada 7 gereja, itu 7 karakter jemaat. Jadi jemaatnya dilihat, kalau ini salah, Tuhan akan menegur. Tuhan berkata kamu bertobat dan kamu menegur supaya kamu berbalik dari jalanmu yang salah. Kalau kamu berbalik, kamu lurus lagi jalannya, baru diangkat. Jadi Tuhan ngasih waktu kepada gerejanya atau kepada jemaatnya untuk bertobat dari kesalahannya. Supaya mereka semua layak di hadapan Tuhan. Supaya mereka semua diselamatkan. Tuhan tidak mau semua orang itu tidak selamat. Tuhan ingin semua orang itu selamat. Bahkan yang jahat pun ditegur. Ayo, bahkan Isabel pun ditegur. Ayo, kamu harus bertobat dari caramu yang jahat. Kalau tidak, aku akan melempar kamu dari keranjang orang sakit. Bahkan orang yang jahat pun ditegur Tuhan untuk bertobat. Kalau dia bertobat, Tuhan menerima dia kembali. Tapi kalau tidak bertobat ya sudah. Yang penting Tuhan menegur dulu, mengasih tahu kesalahannya, supaya pada saat Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya, yang tadinya salah jalan menjadi benar jalannya dan diangkat bersama-sama. Karena Tuhan tidak mau semua orang kehilangan keselamatan, tapi Tuhan ingin semua orang bertobat dan mendapatkan keselamatan. Ya, jadi ini adalah teguran-teguran kepada jemaat Philadelphia. Tapi kalau Philadelphia ini adalah jemaat yang sangat setia, sehingga Tuhan tidak negur, malah Tuhan memuji jemaat ini. Karena dari 7 gereja hanya 2 yang Tuhan puji, yang 5 ditegur, yang 5 hidup dalam kompromi dunia. Jadi kalau gereja banyak pun hidup dengan kompromi dunia juga tidak akan selamat. Jadi kita jangan mentang-mentang kita ke gereja setiap minggu atau menjadi pengerja di gereja, pendeta, terus wakil pendeta atau pengerja pekerja gereja, jangan dianggap kita selamat. Kita harus uji diri kita sendiri. Apakah kita berdiri dengan iman dalam Kristus, apa dalam kebenaran.
Ya, kebenaran itu apa, Bu? Kebenaran hanya dalam firman Tuhan. Bukan kebenaran menurut sistem dunia, tetapi sistem firman Tuhan. Yuk kita buka ayatnya. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Jadi setiap jemaat ada malaikatnya satu-satu. Pada saat engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan ngasih malaikat satu-satu. Di sampingmu ada malaikat, tapi iblis juga. Tadi ada gambarnya yang ada suara di kanan dan kiri tadi, lihat di film, lihat di background. Jadi ada suara malaikatmu yang ngasih nasihat baik dan suara iblis yang ngasih nasihat buruk. Jadi ingat, kalau engkau membaca firman, engkau akan tahu jalan apa yang ditempuh. Jalan malaikat, bukan jalan iblis. Kalau engkau menempuh jalan yang iblis terus menerus, lama-lama Roh Kudus bisa meninggalkan kamu. Karena nasihatnya tidak didengar. Jadi ingat, kita baca ayatnya, inilah firman yang kudus yang benar memegang kunci Daud. Kunci Daud itu adalah kunci otoritas daripada surga. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. Jadi kalau Tuhan sudah menutup pintu, seorang pun tidak bisa membuka. Iblis pun tidak bisa membuka. Tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu, misalnya Tuhan memberikan berkat pada kamu, dan iblis pun mau menggagalkan, tidak bisa. Jadi adalah kunci otoritas. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup pintu Tuhan untuk kamu, berarti jalan itu bukan untuk kamu. Kalau ada jalan nih tertutup, jangan kamu kecewa. Karena apa? Oh Tuhan, kalau satu jalan ditutup, pasti Tuhan membuka pintu yang lain, ya. Dan pintu yang lain pasti lebih baik. Jadi kita harus trust God, kita harus percaya Tuhan, surrender totally. Karena dia tahu yang lebih baik untuk kita. Kita kadang-kadang kita mikir-mikir menurut flesh kita, jasmani kita, pengetahuan kita terbatas. Tapi pengetahuan Tuhan itu tidak terbatas. Kok ibu bisa tahu? Apakah kamu bisa memikirkan bagaimana bulan bintang bisa bersinar? Bulan bisa ada cahayanya, dapat dari mana itu? Bulan berputar, bumi berputar, kemudian matahari bisa terbit jam segini, jam berapa matahari terbit? Matahari terbit misalnya pagi, kemudian terbenam jam 5, jam 6 sore. Kamu bisa mikir? Tidak bisa toh? Pengetahuan kita terbatas. Tetapi pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Jadi serahkan segala kekhawatiran kita, pergumulan kita sama Tuhan. Karena dia punya pemahaman pengetahuan yang tidak terbatas dibandingkan manusia yang terbatas. Makanya kalau Tuhan sudah membuka pintu dan Tuhan sudah menutup pintu, kita jangan putus asa, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Karena kita percaya kalau satu pintu ditutup, Tuhan pasti membuka pintu yang lain. Tetapi dalam penantian Tuhan membuka pintu lain, jangan grundel. Grundel itu apa? Ngomel. Pada saat kau menantikan Tuhan membuka pintu yang lain, kamu harus ditunggu dipuji-pujian. Pada saat penantian itu kamu harus tetap sukacita, tetap memuji Tuhan. Saat kamu memuji Tuhan, pintu itu cepat dibuka untuk kamu, ya. Jadi kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan berkat untuk kamu, tidak ada satupun yang bisa mencuri berkat dari kamu. Yuk kita lihat, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi jangan khawatir kalau rezekimu diambil orang. Kamu tidak usah khawatir. Jangan ngamuk-ngamuk, kurang ajar itu di kantor. Kerja itu harusnya promosi ke aku, tapi direbut orang lain. Tidak usah khawatir. Lapor aja sama Tuhan, aku percaya kalau promosi itu diambil orang itu bukan untuk aku. Tuhan memberikan promosi yang lebih baik. Ya, jadi Tuhan tuh bisa memberikan promosi yang lebih baik. Jadi kalau kamu ingatlah pada saat sampai itu Ishak menggali sumur. Kalau ada yang baca Alkitab ya, kalau tidak ada baca Alkitab saya ceritakan. Ishak itu diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Dimanapun dia menggali sumur, sumurnya selalu berbual-bual. Berbual-bual. Kemudian dia pindah menggali sumur berbual-bual. Sampai Ishak itu sampai penguasa negeri itu sampai ngomong, hah, sumur Ishak berbual-bual.
Kita gali sumur kering, tapi Ishak seperti sekarang kalau menggali sumur selalu berbuat-buat. Sumur Ishak direbut penguasa. Karena dia iri melihat Ishak diberkati, sumurnya berbuah-buah. Aku di sana dulu kan air kan sangat berharga. Di zaman padang gurun, di zaman kekeringan, itu air tuh merupakan precious, sangat berharga. Jadi dia lihat Ishak lagi menggali sumur, airnya melimpah. Sedangkan orang lain menggali sumur tidak keluar air. Dia sampai iri sama Ishak, direbut. Sama Ishak dikasihin, nyah tak kasihin kamu. Ishak pindah lain tempat. Menggali sumur, berbual-bual lagi. Di mana menggali sumur, berbual-bual lagi. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat untuk kamu, Tuhan sudah senang sama kamu karena kamu selalu menyenangkan hati Tuhan. Percaya apa yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung. Dan kalau direbut orang, kasihin saja. Karena aku tahu bukan tempat itu, tanganku, karena tanganku disertai Tuhan, karena tanganku diberkati Tuhan, karena aku diberkati Tuhan. Jadi apa yang aku lakukan diberkati Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu walaupun kamu ditempatkan di mana selalu mendatangkan berkat. Ya, kita lihat bahwa aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu bahwa kekuatan manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, manusia itu setengah mati. Susah payah setengah mati. Kita tahu bahwa orang-orang yang kuat-kuat sekarang, siapa di baliknya? Pasti ada sesuatu di balik yang membuat dia pintar, membuat dia kuat. Jadi dunia ini hanya dua, yaitu roh Tuhan dan roh iblis. Ya, jadi kalau Tuhan tahu bahwa tanpa Tuhan manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hidup dari nafas Tuhan, membuat kita hidup. Ya, waktu di Taman Eden, Tuhan mengembuskan napas dalam mulut kita sehingga kita menjadi the living creature, hidup manusia yang hidup. Kemudian kita lihatlah, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal aku. Tuhan senang setiap kita nggak bisa apa-apa misalnya. Kita tidak pintar, kita tidak punya talenta, kita tidak punya kelebihan. Tetapi kalau engkau menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, kamu akan lihat bahwa Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu. Kamu akan terus dibuat akan naik terus. Tetapi kamu akan melihat bahwa ini semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ya, jadi karena engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal aku. Lihat beberapa dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Orang Yahudi itu disebut jemaah iblis. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Kristus. Sampai sekarang mereka juga masih menantikan Yesus karena tidak percaya Kristus. Dan Yesus yang mereka nantikan nanti akan datangnya si Antikris yang duduk di bait Allah. Lihatlah, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Yaitu akan kuserahkan kepadamu orang-orang yang jemaah iblis. Orang-orang yang dipakai iblis nanti akan diserahkan kepada orang-orang benar. Ya, orang-orang benar dan menyuruh mereka datang. Jadi orang-orang yang tadinya menyakiti kita, orang-orang yang jahatin kita akan disuruh Tuhan datang kepada kita. Baca ayatnya, tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa oh Tuhan mengasihi engkau. Aku lihat hidupmu, Tuhan mengasihi engkau. Jadi Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang jahat untuk mendatangi engkau, minta maaf sama engkau dan mengaku bahwa engkau disertai engkau. Jadi segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa mendatangkan siapa saja untuk datang ke sini. Ya, termasuk jemaat. Jadi jemaat datang ke sini pun karena Tuhan, bukan oleh kekuatan kita. Kadang kita manggil teman-teman kita datang, kalau mereka hatinya belum cinta pada firman, mereka nggak akan tahan. Tetapi Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang bertobat, yang pengen bertobat dan pengen tahu mengenal Tuhan lebih lagi, itu yang akan didatangkan ke tempat ini. Yang siap mengalami pertobatan akan datangkan tempat ini. Kalau belum siap tidak akan didatangkan ke tempat ini, karena mereka tidak tahan akan firman. Ya, kita lihat ayatnya, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku.
menantikan aku, maka aku akan melindungimu dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh bumi. Tuhan akan mendatangkan great tribulation atau kesusahan besar. Tuhan yang mendatangkan antikris siapa? Tuhan sendiri. Jangan disangka antikris memerintah di dunia tidak diizinkan Tuhan, semua diizinkan Tuhan. Waktunya juga seizin Tuhan. Kapan mau memerintah juga diizinkan Tuhan. Waktunya juga ditentukan Tuhan 3,5 tahun. Tidak boleh lebih. Wow, jadi itu semua yang ada di dunia, semua seizin Tuhan. Kita lihat, karena engkau menuruti firman-Ku, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan untuk mencobai mereka yang ada di bumi. Jadi kalau engkau tidak lulus ujian iman, engkau akan mendapat ekstra ujian di bumi. Makanya saya selalu sebelum Tuhan datang kembali, saya selalu mengingatkan mengenai penyesatan, 7 gereja, kekudusan, iman, ya, supaya kita harus mengosongkan diri, berserah kepada Tuhan, supaya kalau kita berserah itu Tuhan akan kerja. Kalau kamu tidak berserah, gimana Tuhan mau kerja? Kamu masih nahan, gitu loh. Masih nahan dengan egomu, enggak mah aku mau kerja gini dulu ah. Tapi kalau kamu berserah Tuhan, aku mau apa-apa ke pasrah sama kamu. Aku mau kamu gimanain aku pasrah. Suka-sukamu Tuhan, asal Tuhan suka, asal Tuhan senang, oke. Dan asal kehendakmu, oke. Kalau kamu sudah punya pikiran, prinsip seperti itu, Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kamu. Menyempurnakan tiap hari. Dan pada saat hari pencobaan datang, pada masa great tribulation, kau diangkat dulu. Dilihat, oh kamu sudah lulus kok ujian. Selama aku lihat perjalanan journey of faith, perjalanan imanmu selama di dunia, oh kamu sudah cukup, sudah tak sempurnakan, sudah cukup diangkat. Tapi kalau kamu yang sampai sekarang dididik firman Tuhan masih bangkang, masih tidak mau, masih egonya masih tinggi, masih asal-asalan ke gereja, kamu belum siap. Kamu akan tinggal di dunia untuk mengalami dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia. Sayang, mendingan kita rapture daripada ditinggal di bumi untuk mengalami ujian lagi. Ya, kemudian kita lihat untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kalau orang yang sudah dalam Tuhan, lahir baru, dia akan senang Yesus datang. Betul? Tetapi kalau orang yang masih mencintai dunia, dia tidak senang Yesus datang. Dia tidak akan menantikan kedatangan Yesus. Tapi orang yang sudah lahir baru, yang sudah tidak mengasihi dunia ini, dia akan selalu menantikan kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Jadi kita lihat, karena engkau menuruti firman-Ku, orang yang menuruti firman Tuhan, terus setiap hari terus menuruti firman Tuhan dan tidak menuruti kata dunia, dia akan dikuduskan. Dan pada saat pengudusan terjadi, dia akan merindu menantikan kedatangan firman itu yang jadi manusia. Ini firman yang kita lihat lewat Alkitab, tetapi firman yang jadi manusia akan datang, dan itu kita rindu, ya. Kalau kita senang firman yang kita baca di Alkitab, firman jadi manusia, kita senang dong. Tapi kalau kita baca Alkitab aja tidak senang, pengen cepat pergi, kedatangan Tuhan pun kita nggak senang. Jadi orang-orang dunia tidak akan senang dengan kedatangan Tuhan. Tidak akan rindu menantikan. Tetapi orang yang menuruti firman Tuhan akan tekun menantikan Tuhan. Dan Tuhan akan melindungi orang itu dari pencobaan yang akan datang dari seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Tuhan pada saat di rapture semua, baru great tribulation datang, bahwa Tuhan memberikan ujian untuk menghabisi bumi, untuk ujian untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, Tuhan bilang. Aku datang segera. Jadi sebelum Tuhan rapture gerejanya, Tuhan ngasih tahu dulu kesalahan jemaatnya supaya mereka cepat bertobat. Kalau bertobat langsung mereka bisa diangkat bersama-sama. Aku datang segera, peganglah ada yang padamu supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Kenapa mengambil mahkota itu? Motivasi. Seperti saya kemarin dibakar oleh api, dibakar apa itu? Perak. Yang kemarin dengar firman ya. Jerami ya, kayu bakar, terus apa? Batu, pualam, emak, perak, emas.
motivasi. Jadi pada saat kamu uh, pekerjaanmu dibakar oleh api dari Tuhan, tidak hancur, tidak leleh, itu kamu mendapatkan mahkota. Tapi kalau leleh enggak, kamu enggak dapat mahkota. Makanya motivasi hati kita, kenapa kita mau melakukan ini? Why kita mau melakukan ini? Tujuannya apa? Tuhan melihat motivasi kita. Kalau motivasinya memang kerjaan, enggak apa-apa. Oke, kerjaan kamu dapat uang, oke. Tetapi di dalam kerjaan itu motivasi tersembunyi apa? Baik atau buruk yang Tuhan lihat. Kalau memang kerjaanmu hamba Tuhan, layak hamba Tuhan mendapat upahnya. Layak pekerja mendapat upahnya. Tetapi Tuhan melihat motivasi tersembunyi apa di dalam hatimu. Atau kamu memang pelayanan apa semata-semata mencari uang atau ketamakan, itu ya nggak boleh. Jadi Tuhan akan melihat motivasi hatimu. Kadang-kadang motivasi dipengaruhi oleh orang lain. Ini loh, kamu sana aja. Duitnya lebih banyak. Sana. Ini mah duitnya kecil, sana duitnya banyak. Kadang-kadang motivasi didapat dari temennya dipakai oleh iblis, itu loh. Makanya kita di sini lihat, jangan supaya seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kamu memotivasi ngejar uang, hanya ngejar uang, kamu tidak punya mahkota, ya. Karena iblis berusaha mengambil mahkotamu juga. Apapun iblis berusaha menggagalkan reward yang Tuhan mau kasih untuk kamu. Kemudian sekarang siapa menang? Ia akan kujadikan soko guru. Soko guru itu pilar. Kalau saya lihat di building, soko guru itu ini ya. Ya. Nah, ini dulu saya pernah ngomong sama Pak Yanto. Pak Yanto, itu tiang itu tolong dibongkar, ganti. Tidak, kalau tiang ini dibongkar, satu building. Satu building roboh. Oh iya toh Pak, enggak bisa ganti ini, enggak bisa. Makanya di gereja ini ada satu tiang satu yang besar. Saya gebes sama ini karena menghalangi pandangan. Saya pernah ngomong, tolong bongkar ini Pak, ganti apa jenis besi apa? Besi panjang karena menghalangi pandangan. Bu, udah nggak bisa. Ini tiang, ini dari bawah sampai ke lantai 6 ya, lantai 5. Kalau ini dibongkar satu bangunan rubuh. Oh gitu toh, ya udah, enggak usah. Aku bilang gitu. Akhirnya kalau dari dulu saya bongkar kalau bisa. Nah, enggak bisa. Lah apa itu soko guru? Soko guru itu tiang bangunan. Pilar. Jadi kita lihat ayatnya. Yuk. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Berarti di dalam bait suci Allah, kamu menjadi orang terpertama yang tidak bisa dipindah. Bisa dipindah enggak? Bisa dipindah enggak? Bisa. Bisa diganti orang enggak? Bisa. Kalau mau sudah tak ganti ini. Wow, kita lihat. Barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru dalam bait suci. Dan dia tidak akan keluar lagi. Ini tak keluar kayak bisa enggak? Habis. Kamu akan berdiam tetap di dalam Tuhan dan menjadi orang nomor 1 di situ. Yang disegani. Kamu akan menjadi orang yang disegani di situ. Dan ia tidak akan keluar dari situ, dan daripadanya kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya. Siapa bertelinga hendaknya ia mendengarkan apa yang katakan jemaat. Jadi engkau akan dijadikan soko guru, jadikan pilar di bait Allah Tuhan, dijadikan orang yang paling berpengaruh di bait suci, sehingga semua orang akan mendengarkan kau. Dan kau tidak bisa dipindah, digantikan dengan orang. Itu adalah janji Tuhan. Ya, itu untuk Philadelphia. Ya, jadi kita tahu bahwa ini adalah pada saat trompet berbunyi. Pada saat trompet sangkakala berbunyi, meterai dibuka, sangkakala, cawan dibuka. Itu kehancuran untuk mencobai bumi. Tetapi jemaat Philadelphia naik ke atas. Dia tidak mengalami penganiayaan karena sudah layak dikuduskan menjadi pengantin. Ya, jadi itu adalah Tuhan sangat baik. Semua jemaatnya dikasih tahu, ini salahmu, ayo bertobat cepat supaya kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya,
Kita lanjutkan ayatnya yuk. Yuk. Oh ini yang kemarin, ini apa tadi? Bahwa aku akan menguji batin dan hati orang. Dan aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi yang bersusah payah bekerja bagi Tuhan di gereja, melayani gereja, kamu jangan sedih. Jangan kalau kamu tidak mendapat upahnya. Tuhan datang siap ngasih reward untuk kamu. Karena mata Tuhan melihat di segala tempat. Ya, Tuhan menguji batin, Tuhan menguji perbuatannya. Jadi kita lihat nih kemarin ya, emas, perak, batu, kayu, jerami, ya toh? Ini jerami dan rumput kering. Kemudian ini apa? Dibakar oleh api Tuhan, disaksikan banyak orang. Ini disaksikan banyak orang loh. Malaikat-malaikat di surga menyaksikan semua pekerjaan kamu di sini. Malaikat surga menyaksikan pekerjaan kamu. Ini pada apa? Perjamuan kawin anak domba. Pada saat kapan perjamuan kawin anak domba? Karena di situ dikasih reward. Semua malaikat menyaksikan pekerjaan kamu yang di bumi. Jadi ada yang dikasih reward, ada yang enggak. Dilihat inisiatif hati dan pikiranmu saat melakukan pekerjaan itu, saat bekerja, saat pelayanan, saat kamu bekerja di marketplace, semua dilihat. Saat di dalam keluarga, dalam hubungan keluarga, semua yang di dunia kamu akan dilihat. Motivasinya tulus, murni, atau untuk pride, kesombongan, untuk dihormati orang, untuk uang, untuk pengen dihormati, dihargai, untuk subscriber, untuk pengikut, untuk follower lah. Itu semua akan habis seperti jerami dan rumput kering. Tapi kalau motivasimu untuk mengasihi orang lain, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau melakukan sesuatu karena engkau mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, kamu akan keluar sebagai emas murni, sebagai batu emas murni yang tahan oleh api dari Tuhan. Ya, yuk kita lanjut. Kita lihat kemudian ini jemaat Laodikia. Yang terakhir ya, ada 7 jemaat Laodikia. Kita belajar jemaat Laodikia itu apa? Jemaat Laodikia ini adalah jemaat mega church. Mega church itu apa? Jemaatnya kaya-kaya, betul ya? Jemaatnya kaya-kaya, banyak uang, bisnisnya berhasil. Pada punya pabrik semua, kaya-kaya sehingga mereka tidak butuh sumbangan, tidak butuh Tuhan. Bahkan waktu itu mereka butuh sumbangan apa itu dia kita tidak usah disumbang. Kita semua punya uang. Jemaat Laodikia seperti itu. Kita semua punya uang. Karena jemaatnya tuh pengusaha konglomerat semua. Kita mau ngomong kamu lihat punya pabrik semua loh. Itu mega church. Bahkan waktu ada masalah apa banjir apa masalah apa? Oh gempa bumi ya. Oh iya ingat. Pada masalah gempa bumi ada yang mau nyumbang dari negara enggak usah disumbang. Kita semua punya uang. Kita bisa bangun kembali. Saking kayanya. Ini jemaat mega church. Tapi apa kata Tuhan? Apa yang dilihat oleh manusia tidak yang dilihat oleh Tuhan. Kalau manusia melihat apa? Seperti Daud, bapaknya Daud melihat Daud enggak? Mempertimbangkan Daud? Enggak ya? Yang dilihat kakak-kakaknya yang badannya besar, ahli perang, benar enggak? Waktu itu yang dilihat kakak-kakaknya yang ahli perang. Oh, aku minta anaknya itu. Tolong, mana anakmu ini yang gede? Bukan. Tanya Tuhan, ini ya? Bukan. Anaknya lagi, bukan. Enggak ada, bukan pilihan Tuhan. Kamu punya anak lagi? Ada, tapi gembala kambing. Justru Tuhan melihat yang gembala kambing. Nah, makanya apa yang dilihat oleh Tuhan bukan apa yang dilihat manusia. Kalau manusia melihat kekayaannya, hartanya, mobilnya, tapi Tuhan melihat hati. Kita lihat ayatnya. Jemaat Laodikia, tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu enggak segala pekerjaan kita di bumi? Tahu. Aku tahu dari 7 gereja Tuhan selalu ngomong aku tahu pekerjaanmu.
aku tahu pekerjaanmu. Jadi apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan di bumi, Tuhan tahu. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya. Aku kaya. Aku tidak memperkayakan diriku, aku telah memperkayakan diriku. Berarti roh cinta uang, roh ketamakan, toh ngejar duit terus. Aku telah memperkayakan diri. Keinginan untuk kaya. Engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tahu bahwa engkau melarat. Tuhan bilang apa? Buat engkau, buat pandangan matamu engkau kaya. Engkau tidak kekurangan apa-apa ya. Engkau telah memperkayakan dirimu selama ini. Cari duit, ambisius. Tetapi Tuhan melihat bahwa engkau tuh melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta dan telanjang. Telanjang itu artinya kamu hidup dalam dosa. Karena ingat gak, waktu kamu di Taman Eden, kenapa Adam dan Hawa setelah makan buah? Kenapa Adam dan Hawa, di manakah engkau? Tuhan, aku bersembunyi karena aku telanjang. Berarti pada saat kamu berbuat dosa, didapati kamu telanjang. Ya, Adam dan Hawa setelah dia makan buah, dia bersembunyi dari Tuhan karena dia tahu dirinya telanjang. Dan kita lihat jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia, kamu buta dan telanjang. Berarti Tuhan lihat bahwa dosanya sudah banyak sehingga dia telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan di dalam api, yaitu iman yang benar, iman yang tulus, iman yang sudah diuji. Iman yang diuji, motivasi hidup, motivasi kepada Tuhan yang benar. Itu adalah iman yang emas yang sudah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Jadi Tuhan bilang apa? Kalau engkau punya iman yang murni, yang sudah mengalami pengujian, kamu dianggap Tuhan apa? Kaya. Kalau engkau sudah mengalami proses perapian, pengujian dalam dapur api itu apa Bu? Kesengsaraan, kekurangan, sakit penyakit, terus kekurangan sakit penyakit, terus kesesakan, pergumulan hidup, penganiayaan, cemooh dari orang. Kalau kamu mengalami seperti itu, dan kamu tetap bisa bersyukur sama Tuhan, tetap bisa berharap kepada Tuhan, tetap bisa berdoa memuji Tuhan, itu imanmu dahsyat. Iman itu tidak dihubungkan oleh perasaan atau circumstances, itu keadaan sekeliling. Kalau keadaan kita seneng, ya terang aja kamu seneng. Bisa aja kamu nyanyi, Tuhan baik, aku dapat berkat. Coba dalam keadaan kamu terpuruk, apakah kamu bisa berkata Tuhan baik? Itu adalah iman yang diuji dalam dapur api. Api itu tidak enak loh, panas juga. Panas. Kayak kita tuh kayak bejana. Kalau bejana udah bagus diretakin Tuhan, dihancurkan sampai meleleh, baru dibentuk lagi. Jadi iman dapur api itu adalah suatu penderitaan. Yesus pun harus masuk dapur api untuk dimuliakan. Kita harus masuk dapur api untuk dimuliakan. Sama, kita harus seperti Kristus. Kita lihat bahwa agar engkau menjadi kaya dan engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, yaitu kamu punya iman yang tidak tergoncangkan, iman kepada Tuhan yang teguh sampai akhir, iman yang tidak tergantung pada kekayaan, iman yang tidak bergantung kepada materi, tetapi iman hanya tergantung kepada Tuhan. Itu emas yang dimurnikan di dalam api agar engkau menjadi kaya. Jadi kekayaan menurut Tuhan bukan materi. Karena Tuhan membuat materi mah gampang. Kalau Tuhan mau bisnis, air aja dirubah jadi anggur. Kaya enggak? Kaya lah. Coba kalau Tuhan mau kaya, 5 roti 2 ikan bisa jadi 5.000, kaya enggak? Bisa aja buka pabrik roti banyak.
Modalnya cuma 5 sama 2. Kayak enggak? Bukan itu yang Tuhan lihat. Itu materi. Itu materi duniawi. Tetapi yang Tuhan lihat adalah insight, iman. Kita lihat ya. Supaya engkau memakainya agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Pakaian putih adalah apa? Pekerjaan-pekerjaan kebenaran. Jadi yang kita lakukan dalam berbisnis, berkeluarga, bersosialisasi dengan teman, bekerja, apapun itu, berumah tangga, harus semua kebenaran. Jangan ada yang bohong, ada yang curi-curi, ada yang korupsi, ada yang jahati temannya, ada yang selingkuh, apapun apa itu dari orang-orang, maksudnya melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk bohong, itu sudah bukan pakaian kebenaran. Karena itu apapun yang kita lakukan di dunia harus menggunakan pakaian kebenaran. Pakaian putih itu adalah pekerjaan kebenaran. Tubuh kita harus digunakan untuk pekerjaan kebenaran, bukan untuk perbuatan yang jahat. Mulut kita tidak untuk menjahati orang, tetapi mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk mengucapkan kata-kata yang membangun, yang mulia, yang enak didengar ya, yang membangun orang, yang menguatkan hati orang, itu mulut kita. Jadi ingat, apapun yang Tuhan berikan, tubuh kita harus digunakan untuk kingdom of God. Ya, kita lihat barang siapa supaya engkau memakainya pakaian putih agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Lagi minyak untuk melupas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak untuk melupas mata, karena mata mereka buta. Mereka tidak bisa melihat hal-hal yang spiritual, tapi yang dilihat hanya duniawi saja. Jadi Tuhan melihat matamu buta, kamu tuh telanjang. Karena apa? Kamu tidak melihat hal-hal yang rohani. Karena hal yang rohani, yang spiritual tuh lebih langgeng. Langgeng tuh eternity, eternal. Eternal itu selama-lamanya daripada yang duniawi. Karena dunia ini sebentar lagi akan habis. Ya, kemudian supaya engkau dapat melihat, barang siapa ku kasih ya ku tegur. Jadi kalau ditegur jangan marah. Kalau ditegur itu tanda orang mengasihi kamu. Kalau orang tidak mengasihi, ini negor enggak? Enggak. Suka-suka orang itu, aku enggak peduli. Dia mau ngapain gue enggak peduli. Itu tanda enggak peduli. Tapi Tuhan peduli. Maka Tuhan menegur. Jadi barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dia dan dia bersama-sama aku. Tuhan berkata apa? Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah kamu akan mendapatkan aku. Dan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kenapa? Karena jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya. Dia cari duit terus sehingga dia tidak merasa butuh Tuhan. Jadi Tuhan ingin dibutuhkan. Tuhan bilang bahwa kamu tidak akan hidup selama-lama. Orang kaya bisa hidup selama-lamanya enggak? Tidak. Kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Setelah kamu mati hari ini, kekayaanmu buat apa? Buat apa seorang memperoleh dunia ini tapi kehilangan keselamatan? Buat apa? Jadi Tuhan melihat orang kaya itu kasihan, lu kaya, tapi kalau kau mati hati ini, kau ke neraka, kekayaanmu hilang semua. Maka itu kamu minta sama aku keselamatan, kamu minta pakaian putih kekudusan, kamu minta aku emas yaitu iman, minta iman sama aku, minta kekudusan sama aku pakaian putih, minta mata untuk melihat hal-hal spiritual, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di dunia, itu minta sama aku. Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu, kata Tuhan kepada orang kaya. Karena orang kaya itu tidak mengerti the next life after di dunia. Apa yang terjadi kehidupan setelah kamu di dunia. Itu kehidupan yang sesungguhnya. Kita lihat, barang siapa menang akan kududukan bersama-sama denganku di atas tahtaku. Wow, ini luar biasa loh. Jadi jemaat Laodikia itu kalau menang itu kalau dia bertobat, dia akan duduk bersama-sama Tuhan di tahta Tuhan, berarti memerintah. Wow. Ya.
Jadi barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaknya ia mendengar apa yang dikatakan kepada jemaat. Jadi kita lihat bahwa Tuhan lihat bagaimana. Sekarang kita lihat hati kita. Kita tuh kalau gereja malas enggak? Kalau kamu malas, berarti kamu enggak berapi-api. Kita lihat ya. Kamu uji jemaat yang di sini yang ada ya, uji. Yang ada di sini yang mendengar tuh berbahagia. Karena gereja ini akan mempersiapkan kamu semua menjadi pengantin bagi Kristus sehingga kamu tidak akan masuk masa tribulasi. Tribulasi kamu harus membayar dengan darahmu sendiri. Sekarang darah Yesus yang membayar kita. Ngerti gak? Lihat nih, apakah kamu sekarang walk with God? Kalau kamu ke gereja masih ogah-ogahan, itu saya yakin kamu di sini. Ini, nih. Kalau kamu enggak mau ke gereja sama sekali, itu kamu di sini. Imanmu tuh sudah dingin, sudah enggak ada kerinduan sama sekali untuk Tuhan. Itu namanya rohmu sudah mati. Ini nol nih. Itu apa? Kalau mobil apa? Empty. Kalau mobil nih empty nih. Kalau kamu ndak ada kerinduan sama sekali untuk ke gereja, tidak ada kerinduan sama sekali hal-hal spiritual, ndak mikir sendiri kalau mati hari ini aku masuk kemana, itu kamu sudah, rohmu sudah mati. Ini adalah seperti gereja Sardis. Sardis itu apa? Kamu gereja mati. Gereja Sardis mati. Kalau ke gereja hujan, aduh Pak, saya hujan Pak, saya nggak bisa datang. Aduh Pak, cucian di rumah banyak Pak, saya nggak bisa datang. Aduh Pak, saya lagi sakit, aduh meriang Pak, saya nggak bisa datang. Meriang masih mending ya. Aduh Pak, ini saya harus bed rest Pak, saya nggak bisa datang, harus jagain. Kalau jagain harusnya bisa pergi gereja nggak? Gak usah jagain toh. Yuk kamu pergi gereja dulu, tak tinggal 2 jam, aku pulang lagi. Oh Pak, saya nggak bisa, ini lagi Pak, anak lagi ngawasin anak. Oh Pak, lagi ngawasin ini. Itu imanmu sudah lukewarm. Kalau kamu banyak alasan untuk beribadah, untuk berdoa, ogah-ogahan, baca Alkitab ogah, berdoa ogah. Wes, kalau ogah semua kamu mati. Tapi kalau kamu bukan ya, kalau ogah-ogahan tuh lukewarm. Tapi kalau enggak mau sama sekali, itu kamu sudah dead. Tapi kalau kamu ogah-ogahan tuh, kadang iya wes, aku lagi semangat, kalau enggak. Banyak alasan kalau ke gereja, persekutuan banyak alasan, itu kamu lukewarm. Kalau hot, kamu akan terus mencari Tuhan tuh hot. Ingat ya, kalau lukewarm apa? Kalau lukewarm tuh suam-suam kuku. Lukewarm tuh suam-suam kuku. Apa kata Tuhan? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi jangan dikira orang yang ke gereja, yang imannya setengah-setengah, sorry ya, datang gereja kalau lagi pengen datang, kalau enggak datang. Oh kalau hujan enggak datang. Kalau ada kerjaan, milih kerjaan dulu daripada gereja. Maaf, itu imanmu di sini. Kamu mau masuk ke surga? Saya yakin enggak. Bukan saya yang bilang loh. Yang bilang siapa? Bukan jangan bilang Bu Ida nyumpai. Sorry ya. Aku enggak pernah nyumpai orang, tetapi ini firman yang bilang, kalau engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Tuhan aja sudah dilepas. Sorry ya, kalau yang mau ke gereja, masih banyak kerjaan di rumah. Masih gini, ada gini. Enggak, sorry ya, kamu akan masuk ke dalam aniaya besar. Maaf ya. Kamu harus on fire of God. On fire sama Tuhan. Baru kamu layak
jadi pengantinnya Tuhan. Kalau enggak. Ya, kita lihat bahwa baju putih itu Tuhan yang memberikan baju putih. Kenapa? Karena Tuhan yang akan melayakkan kamu oleh darahnya. Selama Tuhan belum datang kedua kali, Tuhan akan memberikan kamu baju putih untuk melayakkan kamu pakai darahnya. Tapi setelah penyelamatan itu terjadi dan kamu ketinggalan, kamu akan melayakkan bajumu sendiri dengan darah. Tidak lagi darah Tuhan. Kamu harus mati juga, martir. Ya, jadi kita lihat bahwa Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana air yang tenang, rumput yang hijau, semua disediakan oleh Tuhan. Cepet banget nih. Yuk lanjut. Yuk lanjut. Nah, ini kita lihat. Bagaimana perjalananmu dengan Tuhan? Empty, kosong, half full, lukewarm. Half full itu adalah suam-suam kuku. Hot. Kalau kamu suka segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, itu berarti rohmu menyala-nyala. Kalau kamu ogah-ogahan ke gereja, lebih mementingkan pekerjaan, lebih mementingkan keluarga, mementingkan egomu, hobi jalan-jalan daripada kepentingan-kepentingan Tuhan, daripada perkara-perkara spiritual, kamu adalah lukewarm. Bertobat, udah saatnya kamu serius sama Tuhan, karena Tuhan mau datang segera. Ya, so then because thou art lukewarm and neither cold or hot, I will spew thee of the mouth. Ya, aku akan melemparkan engkau dari mulutku. Ya, jadi kita tahu hati-hati dengan iblis yang ngorok-ngoroki kita dengan roh males ke gereja. Roh males dengan menyibukkan kita dengan hal-hal duniawi, hal-hal keluarga, hal-hal pekerjaan, sehingga kita lupa ibadah. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis, karena the battle is real. Perjuangan kita, peperangan kita di dunia itu real. Kenapa? Iblis bisa menjauhkan kita dari kedekatan sama Tuhan supaya kalian tidak di-rapture. Ya, kita tahu hati-hati. Terus kita lihat nih, solid rock itu adalah Tuhan, firman Tuhan. Gereja yang dibangun dari batu karang yang teguh. Tetapi orang berusaha dengan kompromi. Tadinya kalau gereja mulai kompromi dengan cara dunia, terus kemudian komplasensi itu adalah gereja hanya untuk kepuasan diri sendiri, untuk kebanggaan diri, dan gereja toleransi dengan dosa. LGBT, enggak apa-apa LGBT, yang penting ke gereja. Itu toleransi dengan dosa. Jadi kalau gereja dibangun oleh kepuasan diri atau kebanggaan diri sendiri untuk dihormati dan untuk toleransi dengan dosa dan kompromi dengan dunia, itu dibangun oleh tidak kokoh, gampang jatuh. Tetapi Tuhan adalah batu karang. Kalau firman Tuhan itu adalah batu karang, gereja harus dibangun dari firman. Makanya yang tak tulis ini semua bukan kata Bu Ida, firman. Saya tidak berani berkata-kata karena saya tidak tahu berkata-kata apa. Karena perkataan manusia itu banyak yang deceive, banyak omong kosong. Tetapi perkataan Tuhan itu mengandung kuasa. Ya, kita lihat, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidiki dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam kamu. Jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi kita harus menguji diri kita. Apakah hak Kristus ada di dalam aku? Apakah aku melakukan kehendak Kristus? Harus diuji loh. Kalau kamu tidak punya Kristus, kita akan terhilang. Terus kita lihat, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi. Kalau kamu tahan uji, dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan kesesakan, tidak punya duit, kelaparan, ke pergumulan, sakit, penyakit, kau tetap bisa bersyukur sama Tuhan, mencari Tuhan, bukan menjauh ya. Kadang-kadang kalau orang dikasih sakit, ngambek sama Tuhan. Aku ngambek sama Tuhan, kenapa aku bisa sakit? Kenapa aku dikasih sakit? Kenapa kakiku hilang sebelah? Kenapa aku gini, tanganku stroke? Kenapa?
Aku marah sama Tuhan, jangan. Kamu tidak akan sembuh-sembuh. Serius, seumur hidup kamu tidak akan sembuh-sembuh. Tapi kalau kamu pada saat sakitmu, kamu mencari Tuhan, bertobat sama Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Karena dianggap kamu tahan uji. Tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Terus kita lihat bahwa janganlah gendak kerajinanmu kendor. Rohmu harus menyala-nyala. Rohmu harus menyala hot. Kalau mobil tuh diisi tangki penuh, hot, ya. Janganlah hendaknya kerajiananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kamu perbuat di sini, melayani, bekerja, berumah tangga, kemudian bersosialisasi seperti untuk Tuhan. Sehingga tidak ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau untuk Tuhan masa ada perkataan kotor? Enggak dong? Ya, kita lihat bahwa namun aku hidup, tetapi hidupku bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Jadi hidup kita bukan lagi hidup untuk daging, hidup untuk menyenangkan kedagingan kita, tetapi hidup kita adalah hidup iman. Iman itu apa? Pleasing God. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu, ya tadi. Ya, hidup kita adalah hidup oleh iman untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan kerajiananmu kendor, tapi tetaplah rohmu terus menyala-nyala pada Tuhan. Kalau kamu kendor, kamu akan turun jadi lukewarm. Ya, kalau kamu kendor, tidak dicat oleh doa, tidak dicat oleh api Roh Kudus, tidak dicat oleh firman Tuhan, kamu turun dari hot jadi lukewarm. Kalau lukewarm dilepeh itu apa? Dikeluarkan dari mulut Tuhan. Tidak layak bagi Tuhan. Yuk lanjut yuk. Nah kita lihat ini, tadi kemarin kita udah belajar, ya Laodikia adalah yang terakhir, 7 gereja yang terakhir kita belajar bahwa Efesus itu adalah gereja yang kehilangan kasih mula-mula, lost the first love to Jesus, kehilangan kasih mula-mula. Dan rewardnya Yesus apa? Memakan dari pohon kehidupan. Jadi Tuhan ngasih reward makan dari pohon kehidupan. Gereja Smyrna ini adalah gereja yang mengalami banyak penganiayaan. Kalau Efesus tadi kehilangan kasih mula-mula, dia banyak orang yang jahat sama dia jadi jengkel atau sudah manas hati, jadi dia enggak lagi banyak disakiti orang. Jadi dia banyak disakiti orang, dia kehilangan cinta dari Tuhan. Orang kalau lagi bertobat kan berapi-api sama Tuhan. Kayak cinta pertama. Kalau kita sama suami kadang, sama pacar, begitu cinta pertama, berapi-api. Kalau sudah jadi suami atau istri, udah pudar lah. Tuhan tidak mau bahwa cinta pertama kepada Tuhan itu hilang. Dia sudah gereja yang tidak punya kasih. Padahal peraturan hukum Tuhan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi dia tidak melakukan hukum Tuhan karena sudah tidak punya kasih. Ya, jadi saran Tuhan adalah jangan sampai kamu kehilangan kasihmu kepada Tuhan. Dan apa rewardnya sama Tuhan? Dia kalau kamu menang, Tuhan bilang kalau kamu menang kamu akan makan dari pohon kehidupan. Kamu akan hidup selama-lamanya, berarti hidup kekal. Kemudian slander synagogue of setan. Gereja Smyrna itu gereja yang mengalami penganiayaan. Kenapa? Karena gereja ini baik, gereja ini menuruti perintah Kristus, tetapi dia ada orang yang mengaku Yahudi yang menganiaya mereka. Jadi orang itu waktu itu di zaman itu banyak yang dianiaya, dibakar karena Kristus. Jadi ini gereja yang mengalami penganiayaan. Tapi katanya apa? Endure persecution. Jadi kamu harus bertahan dalam penganiayaan. Apa rewardnya apa? Kamu tidak akan
tidak akan mati oleh kematian yang kedua. Kematian kedua itu lautan api dan belerang atau neraka, ya. Itu Smyrna. Kemudian Pergamus apa? Ajaran Nikolaus. Pergamus adalah ajaran Nikolaus, yaitu ajaran yang kompromi dengan dunia, kompromi dengan government, politik, pemerintahan, kompromi dengan cara-cara dunia, kompromi dengan tahyul, kompromi dengan okultisme, witchcraft itu apa? Sihir, kompromi dengan kepercayaan nenek moyang dimasukkan semua ke gereja. Padahal Tuhan paling membenci okultisme, sihir, berbicara dengan arwah nenek moyang, Tuhan paling benci itu. Ya, itu dimasukkan semua ke dalam Pergamus melalui ajaran Nikolaus. Ini adalah kompromi dan apa saran Tuhan? Kamu harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Semua harus melalui firman, bukan ajaran dunia, bukan tahyul dimasukkan, bukan cerita dongeng dimasukin dalam gereja. Jadi apa rewardnya? Reward itu apa? Hadiahnya hidden manna dan whetstone. Hidden manna itu adalah mana yang tersembunyi dan batu putih. Mana yang tersembunyi adalah penyediaan Tuhan. Ingat waktu di perjalanan dari Mesir ke mana? Ke Israel ke padang gurun. Dia dikasih mana tiap hari, yaitu penyediaan yang tidak berhenti daripada Tuhan. Dan whetstone itu adalah pemenang. Setiap orang menang selalu dikasih whetstone. Ya, kemudian Tiatira adalah Isabel teaching. Isabel teaching itu corrupt church, gereja yang di dalamnya banyak evil. Evil itu kejahatan, toleransi dengan evil, toleransi dengan jahat. Toleransi dengan kejahatan dengan cara-cara jahat, ya, merampas punya orang apa segala itu ikut. Corrupted itu adalah toleransi dengan kejahatan, itu adalah Tiatira. Apa saran Tuhan? Jangan toleransi dengan jahat. Rewardnya apa? Reward itu hadiahnya apa? Jika engkau menang, jika engkau berbalik dari jalanmu yang salah, rewardnya apa? Otoritas akan nation, kamu punya wewenang jabatan untuk dunia. Wow. Tuhan memberikan jabatan. Kalau kamu menang, kamu tidak bertobat dari toleransimu dan mencari aku, kamu akan kujadikan apa itu? Punya kuasa atas bangsa-bangsa. Kita tahu enggak bangsa ini milik Tuhan loh. Bumi itu milik Tuhan loh. Tanah ini milik Tuhan loh. Tuhan bisa ngerebut dari orang-orang yang tidak berkenan pada saat kedatangannya dan memberikan kepada orang-orang yang berkenan. Jadi ini akan diberikan kepada orang yang berkenan. Kemudian Sardis adalah gereja mati. Gerejanya mati yang tadi rohnya tidak menyalanya, yang empty. Apa tadi? Kalau tadi bensin apa? Empty. Empty. Itu yang tidak punya roh. Sudah dead, mati. Sudah tidak ada kepingin ke gereja ya. Pokoknya aku ke gereja. Mau nyanyi-nyanyi juga. Kalau ada yang nyanyi-nyanyi gini kah, itu berarti spiritmu sudah mati. Kalau ada yang enggak di sini. Ya, kalau udah mati sudah spiritnya udah mati. Ya. Ini adalah gereja yang mati. Jadi datang ke gereja hanya sebagai rutinitas. Oh, orang tua saya ke gereja, saya harus ke gereja. Kenapa ke gereja? Ya pokoknya orang tua ke gereja. Ya udah habis gereja cepet-cepet, udah lihat jam. Enggak selesai ya. Udah janji sama teman, itu berarti spiritnya mati. Ya. Jadi apa pesan Tuhan untuk gereja Sardis? Kamu harus hidup spiritmu. Tolong spiritmu buat hidup. Caranya dengan apa? Baca Alkitab, dengar firman, berdoa senantiasa. Praise me itu puji-pujian. Terus apa rewardnya? Reward itu apa? Hadiahnya jika engkau menang. Tuhan berkata jika engkau menang, aku akan memberikan kamu baju putih. Kekudusan, kebenaran, dan namamu akan dicatat di Book of Life. Namamu akan dicatat di buku kehidupan. Terus kemudian Philadelphia, faithful church. Yang tadi kita faithful church adalah kamu setia menunggu aku.
Orang yang rohnya menyalanya pengen ketemu firman yang hidup. Betul? Kamu mencintai firman dalam Alkitab. Kamu senang enggak lihat orangnya? Firman itu menjadi manusia seperti Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Wow. Luar biasa ya. Jadi orang yang firmannya hidup, dia akan merindukan kedatangan Tuhan. Tuhan bilang apa? Wait, tunggu, sabar menunggu aku datang. Kata Philadelphia. Apa hadiahnya? Kamu menjadi pilar of the temple. Kamu menjadi soko guru. Di dalam gedungku, bangunanku, kamu diletakkan di tengah-tengah menjadi soko guru. Kamu akan dihormati dari seluruh negara. Bayangkan di baitnya Allah di mana Tuhan berdiam, kamu akan dihormati. Ya, soko guru di dalam tempel, dan kamu akan punya nama seperti Israel. Yakub diberi nama Israel. Ya toh? Saulus dari Tarsis diberi nama Saul ya. Paulus ya. Saulus dari Tarsis diberi nama Paulus. Ya. Kemudian kita lihat Laodikia tadi yang lukewarm church. Lukewarm itu adalah yang suam kuku. Ya, itu humble, dependent. Humble itu, hei kamu orang congkak, orang sombong yang congkak. Orang kaya yang sombong. Rendahkanlah dirimu di hadapanku. Dan jadilah tergantung kepadaku. Tuhan ingin kita punya iman kayak anak kecil. Tuhan ingin kita mengosongkan diri. Supaya kita bisa dididik oleh Tuhan. Diajar Tuhan. Diarahkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengosongkan diri nggak bisa. Jadi Tuhan apa pesan Tuhan kepada jemaat Laodikia? Humble, rendahkan dirimu, merendahkan hati, bukan jadi orang kaya yang sombong. Kemudian kamu dependent, kamu harus tergantung kepada aku, bukan tergantung kepada kekayaanmu. Ya, kemudian apa katanya? Kamu akan apa rewardnya? Kamu akan duduk bersama-sama aku di tahta. Berarti kalau kamu sudah merendahkan hati, kamu menjadi tidak lagi tergantung kekayaanmu, kamu akan aku dudukkan di tahta dan memerintah bersama-sama aku. Ini adalah pesan Tuhan kepada 7 gereja. Karakter, bukankah karakter zaman sekarang anak orang-orang? Ada karakter manusia yang kehilangan cinta mula-mulanya, tidak punya kasih. Kasih sama sesama tidak punya, kasih sama Tuhan tidak punya. Ada yang kedua, ada orang yang karena imannya kepada Tuhan dianiaya. Ada yang imannya sama Tuhan dianiaya. Jadi kita tahu bahwa kamu harus endure, bertahan dalam penganiayaan, karena kamu tidak akan akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan belerang. Dan ketiga ini apa? Pergamus. Kita tahu bahwa Pergamus adalah orang jemaat yang kompromi. Adakah jemaat yang kompromi dengan cara dunia? Ingat, kita adalah orang-orang milik Tuhan. Kita mengenal firman. Jangan ambil nasihat dari orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Pasti nasihatnya berbeda dengan Alkitab. Jangan cari. Kemudian Tiatira tuh orang Kristen tapi yang masih punya pikiran jahat. Melakukan sesuatunya pasti ada jahatnya. Ngerampas orang, nyuri punya orang. Kalau ada orang Kristen seperti itu bertobat. Kemudian Sardis, orang Kristen yang datang ke gereja tapi tidak punya roh menyala-nyala. Yang tadi aku bilang kalau nyanyi cuman gitu tuh, pulang gereja, pulang lagi mau pergi itu sudah dead. Ya. Philadelphia itu orang yang menyala-nyala setiap ada kebaktian pengen datang, mendengarkan firman, mencatat firman, mendengarkan, merenungkan firman terus. Itu adalah Philadelphia. Kamu siap? Philadelphia adalah orang yang siap diangkat menjadi bride. Dan kemudian lukewarm itu apa? Ada orang yang sombong. Banyak enggak orang jemaat gereja yang kaya dan sombong? Banyak toh? Jadi kita tahu pesan Tuhan kepada 7 gereja itu kepada 7 karakter jemaat supaya mereka bertobat, dan mereka kalau mereka bertobat dan saran Yesus untuk berbalik,
mereka lakukan, mereka akan menang dan mereka akan di-rapture bersama-sama. Ya, saya selesaikan sampai saat ini. Habis ini apa coba? Habis ini apa? Oke. Habis ini adalah Kingdom of God dan kemudian habis ini untuk mengalahkan iblis. Besok saya lanjutkan bahwa untuk mengalahkan iblis yaitu pakai ini dan kita harus punya cara untuk mengalahkan iblis, yaitu pray, fight, and trust. Ya, saya lanjutkan minggu depan. Ya, oke. Kemudian yuk kita nyanyi untuk